Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim, dan juga rekan-rekan media, baik yang hadir secara luring maupun daring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis Berita Resmi Statistik Senin 1 April 2024. Pada pagi hari ini, BPS akan mengumumkan data perkembangan inflasi, nilai tukar petani, dan indeks harga perdagangan besar bulan Maret 2024, serta perkembangan pariwisata dan transportasi bulan Februari 2024. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator yang akan kami rilis pagi ini. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan curah hujan yang telah dilaporkan oleh BMKG, di mana curah hujan pada dasarian 2 Maret 2024 bervariasi dari kriteria rendah hingga tinggi. Curah hujan tinggi terjadi di sebagian wilayah seperti di Jawa Tengah bagian utara. Selanjutnya, hasil survei kerangka sampel area KSA amatan Februari 2024 memperkirakan bahwa Indonesia memasuki masa panen raya padi dan jagung pada Maret 2024. Selain itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah memutuskan untuk menerapkan relaksasi harga eceran tertinggi beras premium. Ini diberlakukan mulai 10 Maret sampai dengan 23 April 2024. Dan terakhir, tentunya pemerintah dan sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Pada bagian pertama ini, saya akan mengumumkan tingkat inflasi Maret 2024. Pada Maret 2024, terjadi inflasi sebesar 0,52% secara bulanan, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen IHK dari 105,58 pada Februari 2024 menjadi 106,13 pada Maret 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 3,05% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,93%. Tingkat inflasi bulanan Maret 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar tentunya berasal dari makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi sebesar 1,42% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,41%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,02%, serta bawang putih dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga terdapat komoditas yang memberikan andil deflasi. Di antaranya adalah cabai merah dan tomat yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02%. Selanjutnya adalah sebaran inflasi bulanan menurut wilayah.
Sebanyak 34 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 4 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi sebesar 1,07% terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, deflasi terdalam terjadi di Provinsi Maluku sebesar 0,46%. Adapun gambaran lengkap mengenai inflasi di masing-masing wilayah dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau mantuman menurut komponen. Inflasi pada Maret 2024 sebesar 0,52% didorong oleh seluruh komponen, terutama komponen harga bergejolak. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,23%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan, minyak goreng, dan nasi dengan lauk. Berikutnya adalah komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,08% dengan andil inflasi yang hanya sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah sigaret kretek mesin atau SKM. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,16%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,36%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus tentang perkembangan inflasi selama momen bulan Ramadan. Inflasi Maret 2024 tentunya bertepatan dengan momen Ramadan dan mengalami peningkatan inflasi dibandingkan dengan Februari 2024. Adapun jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, kecuali tahun 2022, inflasi pada bulan Ramadan tahun ini relatif lebih tinggi, yaitu sebesar 0,52%. Tetapi kalau di tahun 2022, inflasi pada bulan Ramadan tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan Ramadan tahun ini. Komoditas penyebab utama inflasi Maret 2024 didominasi oleh komoditas pangan bergejolak, antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Adapun beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada Maret 2024 yaitu cabai merah, tomat, dan tarif angkutan udara. Selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai andil inflasi menurut komponen pengeluaran pada momen Ramadan dan Lebaran berdasarkan data historis yang kita miliki. Pada momen Ramadan dan Lebaran 2022 dan 2023, kelompok yang biasanya paling dominan memberikan sumbangan andil inflasi pada momen Ramadan dan Lebaran biasanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Namun demikian, berbeda dengan kondisi historis tersebut. Pada periode Ramadan tahun ini, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi selain makanan, minuman, dan tembakau, yang terbesar kedua adalah perawatan pribadi dan lainnya, dengan andil inflasi 0,04%. Sementara itu,
Kelompok transportasi memberikan andil inflasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,01% pada bulan Maret 2024. Hal ini didorong oleh tarif angkutan udara yang pada bulan Ramadan tahun ini ternyata mengalami deflasi sebesar 0,97%. Jika dirinci, terdapat 20 provinsi yang mengalami deflasi tarif angkutan udara dan 17 provinsi mengalami inflasi tarif angkutan udara, sedangkan 1 provinsi lainnya stabil. Selanjutnya, saya akan sampaikan terkait tinjauan khusus tentang beras. Pada Maret 2024, beras masih mengalami inflasi secara bulanan sebesar 2,06% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Mundurnya masa tanam yang diikuti masa panen berdampak pada pola pembentukan harga beras. Mari kita lihat di periode sebelumnya, yaitu pada periode awal tahun lalu, tahun 2023, di mana di tahun 2023 awal, harga beras sempat 3 kali mengalami inflasi mantuman yang cukup tinggi Januari, Februari, Maret tahun 2023. Namun, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan, selama periode April 2023 sampai dengan Maret 2024, inflasi beras sempat naik tinggi di bulan September 2023 saat terjadi El Nino dan juga pembatasan ekspor beras di pasar global oleh beberapa negara lain. Ini juga menyebabkan tekanan harga di tingkat global. Kemudian, secara bertahap terlihat inflasi beras mulai mereda dan kembali naik cukup tinggi di bulan Februari 2024 sebelum terjadinya panen raya. Pada Maret 2024, tekanan inflasi beras terlihat mulai melemah seiring dengan mulainya panen raya, artinya terjadi peningkatan produksi beras di domestik. Selanjutnya mari kita lihat inflasi telur dan daging ayam ras. Telur ayam ras dan daging ayam ras merupakan komoditas penyumbang andil inflasi terbesar pada Maret 2024. Harga daging ayam ras dan telur ayam ras masih mengalami inflasi yang relatif tinggi, bahkan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tentunya salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatnya permintaan pada bulan Ramadan. Artinya ada tekanan di sisi permintaan. Namun, seiring dengan peningkatan potensi produksi jagung pada Maret 2024, di mana produksi jagung terlihat cukup tinggi di bulan Maret 2024, artinya dari sisi supply untuk harga pakan beras, harga jagung pakan sudah mengalami penurunan dan selanjutnya diharapkan nantinya akan berdampak pada harga pakan ternak dan juga terhadap harga daging ayam ras maupun telur ayam ras di bulan-bulan berikutnya. Setelah perkembangan bulanan, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 adalah sebesar 3,05% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 102,99 pada Maret 2023 menjadi 106,13 pada Maret 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 7,43% dengan andil sebesar 2,09% terhadap inflasi umum.
Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini antara lain adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan antara lain adalah emas perhiasan dan nasi dengan lauk. Selanjutnya adalah sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat dengan inflasi sebesar 4,78%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dengan inflasi sebesar 1,42%. Adapun data inflasi di masing-masing wilayah dan juga berdasarkan wilayah ada provinsi tertinggi dan terendah untuk inflasinya dapat dilihat secara lengkap pada layar dan juga pada naskah BRS. Berikutnya, inflasi tahunan Maret 2024 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 1,77% dengan andil sebesar 1,14%, di mana komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap komponen inti antara lain adalah emas perhiasan, gula pasir, nasi dengan lauk, biaya kontrak rumah, dan biaya sewa rumah. Selanjutnya untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,39%. Komponen ini memberikan andil sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret kretek tangan, SKT, sigaret putih mesin, SPM, dan tarif angkutan udara. Untuk komponen harga bergejolak, mengalami inflasi sebesar 10,33%. Komponen ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan dengan andil sebesar 1,64%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan tomat. Sebagai ringkasan inflasi untuk bulan Maret 2024 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada Maret 2024, terjadi inflasi mantuman sebesar 0,52% dan inflasi year on year sebesar 3,05%. Penyumbang utama inflasi Maret 2024 secara mantuman, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 0,41%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Penyebab utama inflasi Maret 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,09%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan data perkembangan harga gabah dan beras. Nilai tukar petani pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 119,39 atau turun 1,31% dibandingkan Februari 2024. Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,46%, sementara indeks harga yang dibayar petani
mengalami kenaikan sebesar 0,86%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks yang diterima petani adalah gabah, jagung, dan cabai merah. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 2,87%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 3,83%, lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB yang mengalami kenaikan sebesar 0,93%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan IT untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat adalah kelapa sawit, karet, dan kakao. Adapun untuk penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 5,01%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 4,15%, sementara IB mengalami kenaikan sebesar 0,90%. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan IT atau indeks harga yang diterima petani adalah gabah, jagung, dan kacang tanah. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Maret 2024 tercatat sebesar 122,55 atau turun 0,62% dibandingkan Februari 2024. Penurunan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 0,46%, sementara indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM mengalami kenaikan 0,16%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM nasional adalah benih padi, upah pemanenan, upah penanaman, dan bibit ayam ras pedaging. Peningkatan NTUP tertinggi itu terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 3,69%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,83%, lebih tinggi dari kenaikan BPPBM yang mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM adalah upah menuai atau memanen, urea, dan upah merambet atau menyiangi. Penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 4,33%. Penurunan ini terjadi karena IT turun sebesar 4,15%, sedangkan indeks BPPBM mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM adalah benih padi, upah pemanenan, dan upah penanaman. Selanjutnya adalah harga rata-rata gabah di tingkat petani dan beras di penggilingan, grosir, serta eceran. Harga gabah di tingkat petani pada bulan Maret 2024 adalah sebagai berikut. Gabah kering panen turun sebesar 7,24% secara mantuman atau naik sebesar 27,71% secara year on year. Gabah kering giling turun sebesar 5,47% secara mantuman dan naik sebesar 34,22% secara year on year. Penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan. Harga beras di penggilingan pada bulan Maret 2024 turun sebesar 0,87% secara mantuman
namun secara year on year mengalami kenaikan sebesar 25,21%. Harga beras grosir pada bulan Maret 2024 ini naik sebesar 0,90% secara month-to-month dan sebesar 20,64% secara year on year. Harga beras eceran pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,06% secara month-to-month dan secara year on year naik sebesar 20,07%. Perlu saya informasikan kembali bahwa harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di bagian ketiga, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga perdagangan besar dan indeks harga perdagangan besar kelompok bangunan dan konstruksi. Pada Maret 2024, inflasi HPB umum nasional secara month-to-month adalah sebesar 0,68%, atau inflasinya lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara year on year, inflasi HPB umum adalah sebesar 3,64%, melanjutkan tren meningkat dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, secara year to date adalah sebesar 1,66%. Jika dilihat menurut sektor, secara month-to-month, inflasi HPB terjadi pada semua sektor. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor pertanian sebesar 1,82%, yang juga memberikan andil terbesar sebesar 0,34%. Secara year on year, inflasi HPB juga terjadi pada semua sektor dengan kenaikan terbesar pada sektor pertanian, yaitu sebesar 8,56%. Sementara sektor yang memberikan andil terbesar adalah sektor industri sebesar 2,09%. Selanjutnya adalah inflasi HPB pada kelompok bangunan konstruksi, di mana pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 0,09% month-to-month dan 0,51% year on year. Secara bulanan, inflasi HPB kelompok bangunan konstruksi terutama didorong oleh kelompok jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal yang mengalami inflasi sebesar 0,32% dan memberikan andil sebesar 0,09%. Pada bulan lalu, kelompok jenis bangunan ini mengalami deflasi sebesar 0,01%. Pada Maret 2024, deflasi terjadi pada kelompok jenis bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan sebesar 0,02%. Komoditas bahan bangunan yang mengalami perubahan indeks harga bulanan month-to-month pada Maret 2024 antara lain yang mengalami kenaikan adalah lantai, atap, dan sejenisnya serta pasir. Yang mengalami penurunan adalah aspal, semen, dan besi beton. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian keempat ini saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata kondisi Februari 2024. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari 2024. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama sebanyak 890.864 kunjungan, sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan. Dengan demikian, secara total
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari 2024 adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara bulanan dan naik sebesar 38,24% secara tahunan. Selanjutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Total kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang periode Januari sampai Februari 2024 adalah sebesar 1.963.783 kunjungan atau meningkat 26,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Meskipun terus pulih dan meningkat, total kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif di 2 bulan pertama 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi, yaitu di Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020. Berikutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Pada Februari 2024, kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari kebangsaan Malaysia, disusul Singapura dan Tiongkok. Kunjungan Wisman dari Malaysia mengalami peningkatan sebesar 37,93% secara bulanan dan naik sebesar 42,64% secara tahunan. Sebagian besar wisatawan mancanegara ke Indonesia ini masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali 43,81% dan Wisman yang paling banyak masuk melalui pintu masuk Ngurah Rai berkebangsaan Australia dengan proporsi sebesar 20,4%. Dalam hal rata-rata lama tinggal, Wisman menghabiskan rata-rata lama tinggal di Indonesia selama 7,10 malam di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nasional atau WISNAS, yaitu orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada Februari 2024, terdapat 622.150 perjalanan wisatawan nasional. Angka tersebut turun 25,46% dibandingkan Januari 2024. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Februari tahun lalu, Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,22%. Selanjutnya, secara kumulatif, jumlah perjalanan WISNAS mulai Januari sampai dengan Februari 2024 mencapai 1.456.846 perjalanan atau meningkat 17,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Meskipun demikian, jumlah perjalanan WISNAS hingga Februari 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama saat sebelum pandemi, yaitu di periode Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020. Berikutnya adalah negara tujuan utama wisatawan nasional. Pada Februari 2024, sekitar 1 dari 3 orang Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri ke Malaysia atau kira-kira proporsinya adalah 31,7% dari total wisatawan nasional. Kemudian disusul Singapura 16,62% dan Arab Saudi 16,05%. Di antara ketiga negara utama tujuan WISNAS tersebut, hanya kunjungan ke Arab Saudi yang mengalami peningkatan secara bulanan
Hal ini tentunya terutama didorong oleh perjalanan umroh. Selanjutnya, beberapa statistik lain terkait Wisnas untuk bulan Februari 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sebagian besar atau 78% perjalanan Wisnas menggunakan moda transportasi udara. Kemudian disusul oleh moda transportasi laut sebesar 15,5% dan moda transportasi darat hanya 6,5%. Terdapat sebanyak 485.006 perjalanan Wisnas melalui udara dan angka tersebut masih relatif lebih rendah 27,33% dibandingkan bulan Januari 2024. Dalam hal pintu kedatangan Wisnas, Bandara Soekarno-Hatta berada di posisi pertama, yaitu sebanyak 297.578 perjalanan, disusul oleh pintu pelabuhan Batam di Kepulauan Riau dan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Berikutnya adalah perkembangan tingkat hunian kamar, di mana tingkat penghunian kamar Februari 2024 mencapai 49,45% atau mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan, masing-masing sebesar 2,73 persen poin dan 1,62 persen poin. TPK Hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau, yakni sebesar 62,51%, yang didorong antara lain oleh peningkatan kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura dalam periode libur Tahun Baru Imlek, serta penyelenggaraan kegiatan MICE seperti Rakernas PHRI di Batam. Rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Februari 2024 adalah selama 1,62 malam. Terakhir, pada bagian ini, tingkat penghunian kamar bintang dan non-bintang per provinsi. Pada Februari 2024, TPK Hotel berbintang tertinggi berada di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Informasi lebih lengkap terkait poin-poin yang telah saya sampaikan tentunya dapat dilihat pada tayangan maupun naskah BRS. Pada bagian terakhir dari rilis hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi kondisi Februari 2024. Pada Februari 2024, jumlah penumpang pada seluruh moda angkutan mengalami penurunan secara bulanan, namun meningkat secara tahunan. Bulan Februari pada umumnya masih termasuk low season, selain juga karena jumlah harinya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah hari pada bulan Januari. Selain itu, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang masih terjadi juga turut mempengaruhi aktivitas penerbangan dan pelayaran hingga berdampak pada penurunan jumlah penumpang pada Februari 2024. Selanjutnya untuk angkutan barang pada Februari 2024, terjadi penurunan jumlah angkutan barang secara bulanan untuk seluruh moda angkutan dengan penurunan tertinggi pada moda angkutan kereta api sebesar 9,29%. Sementara secara tahunan terjadi peningkatan jumlah angkutan barang pada seluruh moda angkutan dengan peningkatan tertinggi pada angkutan udara domestik yang mencapai 14,19%. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 April 2024. Kepada Kepala BPS Provinsi, saya persilakan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Dan selanjutnya, seperti biasa, kita buka sesi tanya jawab. Kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan media
yang telah mengajukan pertanyaan secara daring. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tersebut melalui media online, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan media yang hadir secara luring untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan. Dari belakang, kemudian baris kedua. Ya. Selamat siang Bu Winnie, saya Roseno Aji dari CNBC Indonesia. Ingin mengajukan 2 pertanyaan nih Bu. Pertama, mengenai angkutan udara, inflasi di 17 provinsi itu provinsinya apa saja? Lalu yang kedua, dan di mana saja? Lalu yang kedua, gambaran inflasi April dari BPS bagaimana Bu untuk secara historisnya di masa saat Lebaran dan beberapa hari setelah Lebaran gitu. Terima kasih. Lanjut di baris kedua. Saya persilakan. Selamat siang Bu Winnie. Perkenalkan saya Maulana Bu dari investortrust.id. Bu mau tanya soal apakah BPS sudah mencatat mengenai dampak THR terhadap inflasi Maret Bu? Karena beberapa perusahaan swasta itu sudah menggelontorkan THR di awal Ramadan begitu. Yang kemudian yang kedua ada perbedaan di bulan Maret itu mengenai perawatan pribadi dan jasa lainnya Bu. Boleh dijelaskan kenapa Bu proyeksi dari BPS kenapa? Oh, dan dampak lanina Bu, yang terakhir dampak lanina Bu. Kalau ada penjelasannya. Mungkin itu aja Bu, terima kasih Bu. Dari baris kedua masih ada? Kalau tidak ada masuk ke baris pertama. Bu, satu pertanyaan aja Bu, tadi untuk yang inflasi harga bergejolak ya Bu, itu kan 10,33 inflasinya. Milestone-nya itu tertinggi sejak kapan ya Bu? Kalau tidak salah Juli 2022, tapi boleh make sure nggak Bu? Terima kasih, itu aja. Yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Saya tunggu 1, 2, 3. Kalau tidak ada, saya akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui media online, di mana pertanyaan yang pertama adalah tarif angkutan udara pada Maret 2024 ini dilaporkan mengalami deflasi. Apa penyebabnya dan bagaimana historisnya? Ini mirip dengan pertanyaan tadi dari Mas tadi ya, dari CNBC ya. Ada beberapa faktor penyebabnya tentunya. Pertama, karena bulan Maret masih sedikit masyarakat yang belum menggunakan moda angkutan udara. Ini dari sisi permintaan tentunya. Dan tentunya dari sisi supply memang banyak maskapai yang tidak menaikkan tarifnya. Jadi ini tentunya ada mekanisme supply and demand, dan bahkan ada yang memberikan tarif udara lebih rendah dibandingkan bulan Februari. Kedua, ada provinsi-provinsi yang menaikkan juga jumlah rute dan frekuensi penerbangan. Ini tentunya sangat baik menekan tarif angkutan udara. Contohnya Bangka Belitung untuk Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang juga, kalau kita lihat jumlah penerbangan Jakarta-Bali juga frekuensi dan jenis penerbangannya semakin banyak. Ketiga, ada kebijakan pemerintah juga untuk menurunkan tarif angkutan udara untuk daerah destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Hal ini tentunya menyelaraskan untuk mendorong masyarakat bisa berwisata ke daerah destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika, kemudian Bali dan lain-lain. Tarif angkutan udara di NTT dan Lombok pun juga terpantau turun. Pertanyaan berikutnya adalah inflasi beras. Year on year sebesar 20,07%. Apakah ini inflasi yang tertinggi dan sejak kapan?
Inflasi beras year on year sebesar 20,07%. Ini tertinggi kalau kita bandingkan sejak Februari 2011. Pada saat itu di tahun 2011 Februari sempat ada inflasi beras lebih tinggi sebesar 23,34%. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Magdalena, Radio RRI Pro 3 yang menanyakan, pertama, berapa laju inflasi untuk emas dan berapa andilnya ke inflasi umum? BPS memantau komoditas perhiasan emas perhiasan dalam perhitungan IHK. Adapun inflasi emas perhiasan, jadi ini adalah emas yang digunakan untuk perhiasan itu dipantau dalam keranjang inflasi. Adapun inflasi emas perhiasan pada Maret 2024 ini adalah sebesar 3,60% dan andil inflasinya sebesar 0,04% secara mantuman. Pertanyaan kedua dari Mbak Magdalena adalah, apakah inflasi dari emas ini disebabkan karena harga emas dunia yang belakangan ini terus menaik? Tentunya kenaikan harga emas perhiasan sangat terkait dengan naiknya harga emas dunia. Kenaikan harga emas dunia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ekspektasi suku bunga Amerika Serikat, kemudian pinjaman perbankan, ketegangan geopolitik, dan juga meningkatnya permintaan safe haven di tengah ketidakpastian global. Dan emas merupakan salah satu komoditas yang dianggap aman dalam ketidakpastian global ini. Ketiga, pertanyaan dari Mbak Magdalena adalah, apakah perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kenaikan harga emas memberikan inflasi cukup signifikan? Kan kalau kita lihat bagaimana kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, misalnya periode yang sama pada tahun sebelumnya 2023, inflasi emas perhiasan pada Maret ini relatif tinggi. Tapi kalau kita lihat di Maret 2022, inflasi emas perhiasan lebih tinggi lagi, yaitu 4,04%. Jadi ini tentunya harga emas perhiasan sangat dipengaruhi oleh harga emas di tingkat global. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Agus Harian Kompas. Kenapa pada Ramadan kali ini andil kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya meningkat? Apa saja faktor pendorongnya? Berapa inflasinya? Dan komoditas apa saja yang mendorong peningkatan inflasi untuk kelompok barang tersebut? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Maulana dari Investor Trust tadi ya, pertanyaannya mirip-mirip, di mana inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah 0,7% dengan andil kelompok dari kelompok tersebut, andil inflasinya sebesar 0,04% mantuman. Kenaikan andil kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil tertinggi di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan juga tadi sudah saya sampaikan ini dipengaruhi oleh naiknya harga emas di pasar global. Yang kedua, kenapa terjadi deflasi tarif angkutan udara pada Ramadan kali ini? Faktor apa saja yang menyebabkan? Pertanyaan ini tadi sudah saya jawab dan tadi sudah saya sampaikan secara rinci jawabannya. Saya pikir ini sama dengan yang tadi sudah jawab di awal. Dan pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Roseno Aji CNBC mengenai inflasi udara angkutan udara. Inflasi angkutan udara di 17 provinsi itu di mana saja?
Inflasi tarif angkutan udara di 17 provinsi antara lain Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah. Kalau nanti mau mendapat rincian 17 provinsi yang mengalami inflasi angkutan udara, saya persilahkan nanti untuk menghubungi tim dari Direktorat Statistik Harga supaya dapat list atau daftar lengkap dari 17 provinsi ini. Kemudian gambaran inflasi April dari BPS bagaimana historisnya di masa Lebaran dan pasca Lebaran. Secara historis pada umumnya inflasi memang terjadi di Ramadan dan Lebaran. Tetapi kami BPS tidak boleh memproyeksi dan memprediksi angka inflasi di bulan depan. Sekali lagi nanti akan kami sampaikan angka inflasi bulan April 2024 itu pada tanggal 1 Mei 2024 akan kami sampaikan catatan rekaman inflasi selama momen Lebaran. Nah, jadi saya itu mungkin yang mohon dicatat bahwa BPS tidak boleh menyampaikan perkiraan ke depan, prediksi, proyeksi ataupun perkiraan inflasi karena kami tugasnya mencatat, merekam fakta yang akan nanti kami sampaikan melalui rilis resmi di bulan berikutnya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Maulana, Investor Trust, apakah BPS sudah mencatat dampak THR terhadap inflasi Maret? Karena perusahaan swasta ini sudah mulai memberikan THR di awal Ramadan. Tentunya daya beli yang terdorong naik karena meningkatnya pendapatan akibat pemberian THR tergantung kapan masyarakat itu melakukan konsumsi. Bisa nanti di bulan Maret, bisa di bulan April. Nah, yang kami catat adalah indeks harga konsumen, indeks adalah harga barang yang diterima oleh konsumen. Jadi kalau misalnya ada THR tetapi kemudian pihak produsen tidak menaikkan harganya, maka tidak akan terekam inflasi di dalam IHK. Nah, jadi artinya ini tergantung pada respon pelaku usaha terhadap naiknya permintaan nantinya. Tapi jika kita lihat misalnya inflasi di angkutan udara bulan Maret ini belum terlihat ada inflasi. Belum terlihat bahwa kenaikan THR itu kemudian apakah berdampak. Jadi artinya bukan dari uang yang diterima oleh masyarakat, tetapi seberapa besar respon dari pelaku usaha itu untuk menaikkan harga itu yang terekam di dalam inflasi, ya. Jadi inflasi bukan dari besaran uang yang diterima oleh masyarakat, tetapi berapa besar harga barang meningkat itu yang terekam di dalam inflasi. Pertanyaan berikutnya adalah dari Stefano Reuters. Inflasi harga bergejolak tertinggi sejak kapan? Inflasi harga bergejolak secara yen or year yang naik bulan Maret 2024 ini kan naik tadi saya sampaikan 10,33%. Ini tertinggi sejak Agustus 2022. Nah, di bulan Juli 2022 sempat terjadi inflasi harga bergejolak yang lebih tinggi, yaitu sebesar 11,47% pada bulan Juli 2022. Selanjutnya yang terakhir adalah pertanyaan dari Finri nih melalui Zoom. Mbak Finri menanyakan dampak inflasi yang terjadi per Maret 2024. Bagaimana efeknya buat daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah. Apakah yang kelas menengah yang tidak mendapat jaringan pengaman dari pemerintah ini akan mengalami dampak terhadap daya beli masyarakat? Apakah akan ada penurunan daya beli dan lain-lain? Tentunya BPS saat ini tugasnya adalah mencatat
angka dari peristiwa-peristiwa yang direkam baik melalui survei maupun melalui data-data amatan yang kami miliki dan yang kami kumpulkan dari berbagai pihak terkait. Tentunya untuk menjaga daya beli, nanti pemerintah tentunya akan memiliki program-program dan upaya-upaya lebih lanjut untuk terus menjaga daya beli khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan beberapa skema untuk bantuan pangan juga telah dilakukan oleh instansi lain seperti Bappenas, tetapi sekali lagi BPS tidak memiliki otoritas untuk menyusun kebijakan disusun oleh pemerintah di instansi lain, kementerian lain terkait, dan tentunya bagaimana efeknya terhadap penurunan daya beli ini harus dikaji lebih lanjut. Dan oleh sebab itu tentunya kajian lebih lanjut diperlukan apakah akan terjadi penurunan daya beli atau tidak. Tidak bisa kami jawab saat ini. Demikian, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, tentunya saya akan akhiri rilis berita resmi statistik hari ini tanggal 1 April 2024. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi rekan-rekan media, baik yang sudah hadir secara luring maupun juga yang hadir secara daring. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.